Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau membuat siaran tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam oleh saya dengan Naufal Faik Muyasar, presensi 24, kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi siaran tersebut atau siaran ini menjadi 4 subbab. Yang pertama ada macam-macam muamalah. Yang kedua adalah syirkah. Yang ketiga ada perbankan. Yang keempat ada asuransi syariah. Macam-macam muamalah terdiri dari jual beli, utang piutang, dan sewa menyewa. Sedangkan syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan perbankan, bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat yang disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Asuransi syariah adalah salah satu upaya seorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Sebelum membahas keempat subbab tadi, saya ingin memberitahu apa itu muamalah. Muamalah sendiri memiliki beberapa pengertian. Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia ini disebut muamalah. Tujuan diadakannya aturan ini adalah agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, yakni pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, peminjam atau pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan muamalah atau praktik ekonomi, Islam sendiri telah melarang beberapa hal, diantaranya seperti berikut. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh menggunakan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zalim, dalam kurung aniaya atau kekerasan. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan produk. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram seperti narkoba. Subbab yang pertama atau judul yang pertama adalah macam-macam muamalah. Muamalah terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Syarat jual beli adalah 1. Penjual dan pembelinya haruslah baligh, berakal sehat, dan melakukan jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri. 2. Uang dan barangnya haruslah halal dan suci. Haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. Yang kedua, bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemborosan. Yang ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya, menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab itu semua mengandung tipu daya.
Syarat jual beli barang haruslah keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang kelima, milik sendiri. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Yang ketiga, ada ijab kabul. Seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli akan menjawab, baiklah, saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika penjual dan pembeli suka sama suka. B. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar, karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya. Sebaliknya, pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Khiyar sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama ada khiyar majelis, adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan atau membatalkan jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dua orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah. Yang kedua ada khiyar aibi atau cacat, adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun, hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Selanjutnya ada khiyar syarat. Adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian, dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Apabila pembeli mengiyakan, status barang tersebut sementara waktu atau dalam masa khiyar tidak ada pemiliknya. Artinya, si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun, jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi, barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang lelaki, engkau boleh khiyar pada segala barang yang engkau beli selama 3 hari 3 malam. C. Riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Guna menghindari riba, ditetapkan syarat berikut. A. Sama timbangan ukurannya. B. Dilakukan serah terima saat itu juga. Dan C. Tunai. Riba memiliki beberapa macam. Yang pertama ada riba fadli, adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. B. Riba kordi, adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal, si A bersedia meminjam si B uang sebesar Rp100.000, asal si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp115.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut riba. C. Riba yadi, adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Namun,
penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjual kacang atau ketela yang masih di dalam tanah. D. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau matang setelah layak untuk dipetik. Atau membeli padi di musim kemarau, tetapi diserahkan setelah panen. Setelah jual beli, berikut ada utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Rukun utang piutang sendiri ada 3. Yang pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua, ada harta atau barang. Yang ketiga, ada lafaz kesepakatan. Setelah utang piutang, ada sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa ini atau jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Syarat dan rukun sewa menyewa ada 7. Yang pertama, yang menyewa dan yang menyewakan haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Selanjutnya yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Subjudul yang kedua setelah macam-macam muamalah adalah syirkah. Syirkah sendiri secara bahasa memiliki arti perseorangan, berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syirkah. Rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah melakukan ta'aruf atau pengelolaan harta. Yang kedua adalah objek akad yang disebut dengan ma'qud alaihi, mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama, dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga ada akad atau yang disebut juga dengan ligat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasaruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Pertama ada syirkah inan, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Yang kedua adalah syirkah abdan, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau mal.
Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulisan naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini disebut syirkah amal. Yang ketiga ada syirkah wujuh, adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian atau wujuh seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Selanjutnya yang keempat ada syirkah mufawadah. Syirkah ini adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Selanjutnya yang kelima ada mudharabah, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal atau sahibul mal dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha atau mudarib. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akan tetapi, apabila mengalami kerugian, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Syirkah mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Musaqah, muzara'ah, dan muharabah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Muzara'ah benihnya berasal dari pemilik lahan. Kebalikan dari muzara'ah ada muharabah. Muharabah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Muharabah benihnya berasal dari penggarap. Sebab yang ketiga ada perbankan. Bank sendiri memiliki arti sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpunan dana digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada pada bank Islam. Cara yang bersih dari riba yang dilakukan oleh bank syariah. Yang pertama ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian hasil bagi dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Dalam sistem mudharabah, pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan. Yang kedua ada musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama
dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. Cara yang ketiga ada wadiyah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah tersebut dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Pihak bank juga memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dan menjamin bisa mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu pemiliknya memerlukannya. Yang keempat ada qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Biasanya layanan ini hanya diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada nasabahnya. Cara yang kelima ada murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Di sini, penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak diambilnya. Asuransi syariah adalah judul subbab yang keempat atau yang terakhir. Asuransi sendiri berasal dari bahasa Belanda asuransi, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung atau assuredor disebut mu'amin dan tertanggung atau gisarede disebut dengan musta'min. Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Manfaat asuransi syariah bisa menjadi alternatif perlindungan yang sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama, prinsip yang berlaku di sistem asuransi konvensional menggunakan prinsip transfer risiko. Dengan kata lain, seseorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi jual beli atas risiko kerugian yang belum pasti terjadi. Yang kedua, pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembiayaan premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Sedangkan dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.